Kupang Saya pikir juga Bang semalam. Sumang pandai tebak-tebak. Kalau saya Enggak. Papua. Oh, di Papua Ibu ini. Ya, salam Iya. salam Kelihatan toleransi kan Ibu. rambut? Iya, iya, Ya, iya. salam. Luar biasa Bang Suma, izin. Saya tidak bicara di topik di atas, tapi saya lihat Bang Suma ini luar biasa. Artinya salah satu orang Muslim yang punya potensi luar biasa begitu. Iya, Yang meluangkan pertama waktu saya salut untuk. untuk Bang Suma. Iya, silakan Ibu. Iya, jadi punya iya sabar dulu, saya belum mau masuk ke topik. Sini kan kita awal ketemu, jadi setidaknya saya sapa dulu Bang Suma biar lebih akrab Siap. begitu. Boleh tidak? Boleh, boleh, silakan Ibu, silakan. Silakan Ibu. Ya, beberapa waktu memang saya tidak sekedar lewat pada saat Bang Suma siaran langsung, tapi kali ini saya lihat luar biasa Bang Suma semakin hari semakin tambah wow begitu. Mantap. Artinya bahwa menurut Abang Suma ini kan kebenaran mau diwartakan begitu, yaitu versinya Abang Suma. Tapi tetap kita angkat jempol hormat bahwa Pancasila ini Indonesia ini kan punya 5 dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Sebagai Iya, bangsa betul. yang baik kita wajib menghargai begitu. Di sini yang saya minta maaf saya tidak masuk dalam topik, eh, tidak masuk dalam topik sesuai dengan tema yang di atas. Tapi saya izin, jujur saya ini orang awam, saya Katolik ya. Saya Iya, Katolik dan saya ini orang awam yang tidak banyak belajar dengan ajaran agama tetangga ataupun kitab saya tuh sebatas yang saya bisa baca dan saya memahami, tidak lebih daripada pemimpin-pemimpin saya begitu istilahnya macam kita punya gembala-gembala. Itu beda kalau saya iya. ini orang awam, orang rumahan begitu. Hanya saya mau tanya pada topik yang di atas. Saya mau bertanya Pak Suma punya nabi begitu. Karena saya ini kalau di Papua Selatan kami ini hidup berdampingan dengan orang Muslim. Saya jujur saya Iya, dari kecil tuh besar dengan orang Jawa, orang Muslim sampai dengan saya sudah tua nih. Jadi di sini saya tanya topik Bang Suma yang saya mau tanya perbedaan antara Isa di Quran dengan Muhammad. Ada boleh tidak? boleh, boleh. Silakan Ibu, silakan. Bang Suma, Jaringan siapa nih teman-teman yang apakah agak Isa gangguan? Apakah jaringan kita atau saudara kita ini? ya mungkin saya Halo Ibu? maklum di Papua kan situasi seperti ini cuaca juga kurang bagus. Halo halo Iya, iya, udah bagus. halo. Iya Udah. iya baik. Jaringan kurang bagus karena cuaca ya di sini hujan. Saya mau tanya perbedaan antara Isa anaknya Siti Maryam dengan Muhammad itu perbedaannya di mana begitu? Ini kan dalam Quran itu sampaikan kalau sama-sama nabi. Tetapi kalau Isa kan dilahirkan tanpa keinginan seorang laki-laki dari ruh Iya, toh. Kalau iya, Muhammad kan lahir dari keinginan seorang laki-laki. Itu siap. perbedaannya di mana? Yang lebih besar yang mana? Maksud saya Muhammad atau Isa? Baik. Lalu nanti yang paling nanti datang itu kan Nabi Isa bukan Muhammad. Iya, Benar tidak? Ya. betul. Itu perbedaannya di mana antara Isa dengan Muhammad. Lalu itu yang berikut lagi. Isa kan lebih dulu, terus Muhammad dari belakang. Permisi ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Bang Suma dan teman-teman yang ada nonton kami sekarang. Izin yang saya dengar dari teman-teman kalau Muhammad itu salah satu nabi yang tidak tahu tulis baca. Iya, Yang tidak tahu tulis baca, lalu dapat firman di gua. iya, Nah, terus menikah gadis di bawah 7 tahun, Siti Aisyah. iya, Lalu punya banyak istri. iya. Pertanyaan saya, apakah patut dicontohi atau tidak? Sedangkan Isa yang anaknya Siti Maryam banyak melakukan kebaikan, banyak mujizat yang dilakukan. Kalau Muhammad beda. Nah, Isa yang tertulis di dalam kitabnya Bang Suma, ada Isa yang tertulis dalam kitab sucinya kami, anaknya Siti Maryam dengan anaknya Bunda Maria. Ini ada kesamaan kalau Muhammad tidak tertulis dalam kitab suci kami. Begitu, minta maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema di atas. Terima kasih, tolong jawab Kak. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus Iya, dipahami. Jadi yang pertama terkait Nabi Isa
dengan Nabi Muhammad. Dua-dua Iya. adalah manusia mulia yang kami hormati sebagai nabi dan rasul yang datang kepada kaum, yang diutus kepada mereka, yang dimana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam datang kepada hanya satu kaum saja, yaitu hanya kepada Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaum Bani Israel muncul kemudian serigala-serigala buas yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya dan mengganti nama Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani. Itu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyamar-penyamar pengikut, pura-pura pengikut Nabi Muhammad tapi ternyata bukan pengikutnya. Hanya menggunakan nama Nabi Muhammad untuk melegalkan penyembahan terhadap berhala-berhala orang-orang asing. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja Bani Israel. Sebagaimana pengakuan Yesus juga bahwa dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Perbedaan mencoloknya adalah Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi diselamatkan oleh Allah. Lalu kaumnya yang kafir, yang kufur ini melantik pengganti Nabi Isa menjadi Tuhan bagi bangsa asing sampai hari ini. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada satupun keberhasilan musuh-musuhnya untuk membunuh dirinya. Meskipun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa pun tidak berhasil dibunuh, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa yang turun nanti? Karena Nabi Isa akan turun menjadi hakim, disebabkan karena dia malu di hadapan Tuhannya, disebabkan karena sebagian keturunan Adam menuhankan dirinya dalam nama asing. Dia turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya yang Nabi Isa tidak kenal. Dan itu masih terekam di dalam kitab saudara. Terkait dengan kelahiran dan seterusnya, itu masing-masing Nabi berbeda. Nabi Muhammad SAW menikah usia 6 tahun dalam hadits. Tetapi serumah dengan istrinya pada saat secara tradisi masa itu, dia perempuan ini istrinya sudah layak untuk menjadi pendamping. Menikah usia 6 tahun, serumah setelah matang menjadi seorang wanita. Itu. Sedangkan Nabi Muhammad datang untuk membatasi ajaran poligami. Di mana dulu tidak ada batasan istri. Nabi Isa tidak pernah membatasi batasan istri. Bahkan nenek moyang daripada Nabi Isa seperti Nabi Daud, itu istrinya sampai ribuan, ratusan. Nah, Salomo atau Sulaiman, ratusan istrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengajarkan cukup satu istri. Saya membaca perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen, tidak ada di dalam tertulis cukup satu istri, hanya di Al-Quran. Jadi di Kristen itu bebas, mau sampai 100 istri, 2000, 3000, 5000, bebas. Karena tidak ada batasan di Kristen cukup satu istri, hanya ada di Islam. Saya boleh dicarikan datanya, ada nggak satu istri di Kristen? Untuk jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen itu untuk satu istri itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Mau sampai botak pun, sampai kuda bisa main gitar, tidak akan pernah ada Kristen satupun di dunia ini. Kalau tidak dirubah kitabnya, tidak akan ada dalil cukup satu istri di Kristen. Itu fakta, itu real. Kemudian, pertanyaan saudari saya tadi terkait dengan siapa yang datang untuk yang kedua kalinya. Saya ulang kembali, Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir semua orang-orang kafir yang melantiknya Tuhan. Dalam nama asing, karena Yesus itu nama asing, itu bukan nama orang Yahudi. Nama keturunan Abraham itu ada 3 bahasa. Ibrani, Aramaik, Arab. Yesua, Isa. Yesus itu nama asing. Orang nggak kenal di Yerusalem itu tidak dikenal. Makanya Kristen itu tidak bertumbuh di negara-negara tanah tempat kelahiran para nabi. Kristen hanya bertumbuh di negara-negara penyembahan dewa-dewa. Roma, Vatikan, Inggris, Belanda, Amerika, hanya negara-negara penyembah dewa-dewa, agama Kristen itu bertumbuh. Kristen tidak bertumbuh di negara para nabi. Tetapi kalau Islam bertumbuh di sana. Karena Islam adalah ajaran nabi-nabi. Isa mengajarkan Islam. Yesus mengajarkan Islam. Sedangkan Kristen, ya itu beda. Itu ajaran asing yang tidak pernah dikenal oleh para nabi. Seperti itu Bu, untuk sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Mantap.
Satu pertanyaan Bang Suma belum jawab. Nabi Muhammad tidak tahu baca, terus kenapa bisa diterjemahkan dalam Al-Quran? Dapat Oke, baik. firman terus terjemahannya bagaimana? Kalau Muhammad tidak tahu baca itu belum dijawab. Baik, baik. Saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sampai hari ini ketika saya berbicara sama orang-orang Yahudi, sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Siapa yang dinubuatkan di dalam kitab mereka, Yesaya 29 nomor 12, seorang yang diberi kitab termaterai, apabila diberikan kitab itu, dia tidak menjawab dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Itu tidak ada nabi-nabi di tengah-tengah mereka yang mampu kemudian didudukkan sebagai nabi yang dimaksud, yang menerima kitab termaterai tersebut. Hanya Nabi Muhammad. Lalu, kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa kemudian menulis? Untuk menghindarkan kesucian Al-Quran tidak ternodai oleh karangannya sendiri, oleh tambahan-tambahan logikanya sendiri, hasil pikirannya sendiri. Maka Al-Quran murni dari langit, tidak ada penambahan dari idenya, tidak ada penambahan dari pikirannya, tidak ada penambahan dari gagasannya, tetapi apa yang diterima itu yang disampaikan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Berbeda dengan Paulus, dia ahli kitab, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bebas mengarang cerita, maka 13 buku dikarangnya yang dijadikan sebagai buku panduan agama Kristen hari ini. Paulus sendiri mengakui, aku menulis, yang kutuliskan, yang kukatakan bukan firman Tuhan, tetapi pikiran orang bodoh yang ingin bermegah. Itu Paulus. Kenapa dia bisa mengarang? Karena dia orang pintar, dia ahli Taurat, dia ahli kitab, dia adalah orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanakh. Makanya dia mampu mengarang 13 buku yang bukan firman Tuhan. Itulah yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Nabi Muhammad terima firman ini langsung begitu. Maksud saya di sini loh Bang, maksud saya di sini. Siapa yang menulis itu, yang menulis firman Tuhan, ataukah Quran itu mentah-mentah langsung turun mentah langsung di tangan Nabi Muhammad? Begitu. Quran yang dari ajarannya Bang Sumani mentah turun atau ada yang tolong tulis, itu saya meminta penjelasan begitu. Oke, baik. Penjelasan. Sedangkan kan baik. nabinya tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Terus siapa yang menulis sampai bisa bisa ada sekarang? Apa itu turun secara buku langsung ke tangan Muhammad, izin ke Nabi Muhammad, ataukah ada yang tolong menulis? Itu saya mau tahu yang itu. Baik. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung ke dalam hatinya, lalu dia sampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu itu? Dari Roh Kudus. Mana dalilnya? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad dari Roh Kudus menerima Al-Quran. Kul man kana adu li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah. Jadi dia menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Itu jelas tuh. Setelah Nabi Muhammad menerima, dia sampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafal. Sahabatnya menuliskan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu diajarkan kepada sahabat. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Akurat itu. Itu nggak bisa kemudian ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, sedangkan para nabi seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga menyampaikan firman dari Tuhannya, disebut Injil. Tapi tidak ada muridnya yang menghafal dan tidak ada muridnya yang menuliskan. Nabi Isa menyampaikan firman Allah kepada kaumnya Bani Israel, tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menuliskan. Sehingga lahirlah orang-orang asing yang menyusun berita-berita, peristiwa-peristiwa tentang Nabi Isa. Lalu kemudian mereka mengatakan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena Injil yang dituliskan oleh pengarang-pengarang tersebut, itu ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa tak ada di bumi. Makanya, ya, ada lagi? Silakan. Luar biasa. Berarti apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad ini ditulis oleh sahabat ya, bukan Muhammad sendiri. Dihafalkan oleh sahabatnya, dihafalkan oleh sahabatnya, lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad dengan secara seksama. Setelah mereka menghafalkan seluruh Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Wahai seluruh umat manusia, terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku.
Jadi Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, pengesahan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang beliau terima dari Allah melalui Roh Kudus, itulah yang diajarkan oleh para sahabatnya sampai hari ini. Baik. Iya. Berarti kesimpulannya hanya melalui hati dan suara Nabi Muhammad kepada para sahabat. Betul. Tetapi ketika para sahabat itu menulis, Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca hasil dari tulisan para sahabat itu. Oke, baik. Iya. Oke. Nabi Itu Muhammad, pertanyaan. Berarti sabar. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang ditulis oleh para sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa membaca tulisan itu sampai detik hari yang ada nih. oke, baik. Iya. Nabi Muhammad itu budaya penyampaian firman-Nya adalah hafalan. Oh. Menulis pada zamannya itu dianggap orang yang lemah IQ. Bangsa Arab itu dikenal dengan penghafal. Jadi Al-Quran dihafalkan, ketika mereka hafalkan, contoh misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Dibacakan di depan Nabi Muhammad mengatakan sahih. Ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Baca lagi selanjutnya sampai dihafalkan seluruhnya. Bacaan itu harus diselaraskan dengan hafalan. Tulisan harus diselaraskan dengan hafalan. Jadi bacaan yang ada dalam Al-Quran itu harus relevan dengan hafalan. Sampai hari ini ada ribuan penghafal yang kemudian mereka menghafalkan berdasarkan dengan hafalan yang dari guru-guru sebelumnya. Begitu juga tulisan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa berubah. Makanya di seluruh negara Al-Quran itu sama. Dan itu tidak disifati oleh kitab di luar Al-Quran. Seperti itu, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Berarti ajaran Bang Suma ini ajaran dari Nabi, ini ajaran menghafal. Sedangkan kalau kita yang zaman sekarang ini, kita perlu data dari yang bersangkutan, kesaksian dari pribadi orang tersebut. Orang tulis baca itu berarti resmi dan sah. Begitu apa yang disampaikan. Tetapi kalau mereka yang tidak bisa tulis dan membaca, bagaimana kesaksian itu benar kalau lewat orang lain dan itu perlu dihafalkan sampai detik hari ini. Nah, ini jadi pertanyaan saya, begitu. Baik, Lalu, iya sabar dulu Mas. Lalu, minta maaf ya, lalu kenapa perkawinan kalau di Kristen, Yesus tidak mengajarkan kawin sampai banyak, tetapi satu dalam hidup. Apa yang dipersatukan Allah jangan dicarakan manusia. Itu berarti cuma satu. Tetapi kalau kita ke teman-teman tetangga, itu bisa kawin sampai dengan banyak-banyak. Nah, ini ada perbedaan. Saya jadi rasa tidak nyaman loh, kenapa? Agama kami selalu dipojokkan, sedangkan kalau saya belajar berteman dengan teman-teman saya disampaikan bahwa Nabi kami tidak tahu tulis baca, itu hanya berdasarkan hafalan. Lah kenapa teman-teman Muslim masih hujat kita sampai detik hari ini? Sedangkan tidak kembali koreksi Nabi besarnya mereka, begitu. Baik, saya jawab dulu, Bu. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sahih hafalan daripada tulisan. Itu yang pertama. Hafalan yang dari Nabi Muhammad itu jauh lebih sahih daripada tulisan. Sekarang izinkan saya sedikit bertanya, sedikit aja. Siap. Dari Yesus ke penulis kitab saudara, apakah Yesus mengenal kitab Anda, Perjanjian Baru? Saya sekarang tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi saya tidak bisa tanya Yesus. Saya ulang lagi. Ya. Apakah Yesus mengenal buku yang disebut Perjanjian Baru ini? Jadi iya siap, terima kasih atas pertanyaan. Sekarang begini, kehidupan saya dengan Yesus sekarang tidak sama-sama. Jadi saya tidak tahu pribadi Yesus mengenal atau tidak. Sabar dulu, saya belum jawab. Sabar dulu. Berarti Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap Bible, Perjanjian Baru yang Anda jadikan sebagai panutan. Kehidupan Yesus dengan saya ini kan tidak sama. Iya. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan ini kan tidak masuk akal. Berarti Yesus tidak pernah mengenal. Pertanyaan Bang Suma ini tidak masuk akal karena keberadaan saya dengan Yesus tidak sama-sama nih. Yesus sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Tidak ada informasi. Berarti kitab Anda tidak dikenal sama Yesus. Titik. Itu menurut Bang Suma. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus mengenal kitab Anda. Apa kata Anda? Saya tidak hidup di zaman itu. Sekarang buktinya, apakah Yesus mengenal kitab Anda?
karena pertanyaan Bang Suma ini, pertanyaan yang kehidupan saya tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi tidak ada. Sabar. Jadi Sabar tidak ada dulu, kabar, sabar. Ibu. Jadi tidak ada informasi yang Ibu terima kalau Yesus mengenal kitab Anda. Ini, Begini, Yesus tidak kenal saya buku jawab ini. dulu. Sabar, saya jawab Oh, dulu. kasihan Saya sekali jawab. Mama. Mama, ini buku tidak dikenal Yesus. Hah? Saya tidak bilang itu. Jawaban saya dengar baik loh. Jangan ngawur. Jawaban saya tidak bilang Apakah itu. Yesus mengenal buku ini? Oke, sekarang saya coba saya kasih kesempatan saya bicara dulu. Kasih kesempatan. Silakan. Yesus memberikan firman yang disampaikan oleh Rasul itu. Itu Di mana? firmannya yang dituangkan di dalam kitab suci. Contoh, Begitu. di mana Yesus memberikan firman kepada Lukas? Contoh satu aja dulu. Di mana? Perbuatan Yesus yang dilakukan saat itu, Rasul-Rasul, 12 Rasul itu menjadi salah satu saksi. Di mana Yesus Contoh, memberikan firman? Di mana Yesus memberikan firman kepada mereka? ketika Yesus terangkat ke surga yang kita baru kemarin merayakan ini. Di mana tertulis? Biar ku baca bahwa Yesus memberikan firman kepada Lukas. Di mana tertulis? Biar ku baca di mana? Firman Biar ku Tuhan bacakan. yang disampaikan oleh Yesus itu tidak pribadi-pribadi orang, itu bersamaan. Ada Matius, ada Markus. Berarti tidak ada bukti bahwa Yesus mengucapkan kalimat dan kalimat itu diterima oleh Lukas, lalu Lukas tuliskan. Nggak ada bukti. Tanggapan Bang Suma bagaimana? Bang Suma, kita ini sama-sama orang Indonesia, coba pahami baik dulu. Dengar. Kita bukan beda negara. Saya ulang lagi Ibu, saya ulang. Dengar dulu sebutnya. Nabi Muhammad berhadapan dengan muridnya berhadapan seperti ini. Nabi Muhammad mengucapkan muridnya mendengar dan hafal, menerima salaman mereka. Ijab kabul. Al-Quran disampaikan kepada sahabat. Rangkulan ajarannya. Yesus dengan Lukas, kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Di mana? Tiba-tiba Lukas mengarang buku ini. Terima kasih, saya tanggapi dulu ya. Silakan. Saya tanggapi. Jadi perjalanan Yesus itu, Yesus tidak mewartakan sendiri, tapi dipanggil pertama 12 Rasul. Di mana tertulis? 12 Rasul. Di mana 12 Yesus mengatakan dia menyampaikan Bible kepada 12 Rasul? Di mana tertulis itu? Saya belum jawab pertanyaan Bapak, jangan masuk dulu. Langsung ke Kasih titiknya, Ibu. kesempatan. Di Bang mana Suma. Yesus mewartakan Bible kepada 12 murid? Tertulis di mana? Biar ku cari. Ya, jadi dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan Ya, saya di mana? dulu, dengar. Di mana? Perjalanan Yesus mulai mewartakan kabar sukacita Injil ini, Yesus tidak sendiri. Panggil 12 Rasul. Dari pertama sampai dengan 12 Rasul. Perjalanan Yesus itu tidak pribadi Yesus sendiri dengan dua orang saja. Tapi dalam jumlah 12 Rasul itu dan pewartaan Yesus itu dalam jumlah banyak orang. Sehingga kesaksian-kesaksian yang dilakukan Yesus itu yang dicatat di dalam kitab sucinya kami. Begitu. Berarti bukan firman Tuhan yang Yesus terima itu yang dituliskan, tapi hanya kesaksian-kesaksian. Yang saya tanya, buku ini kan catatan-catatan kesaksian orang terhadap Yesus. Yang saya tanya, firman yang diterima Yesus, contoh Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman itu mana? Firman Tuhan yang disampaikan itu ada di dalam kitab suci yang disampaikan oleh Yesus. Di mana Yesus mengesahkan kitab suci Anda ini? Di mana Yesus memberikan validasi buku-buku karangan ini? Ayo. Pengesahan kitab suci, antara Yesus dengan rasul-rasul itu, pada saat itu Yesus itu dengan rasul-rasul, belum ada tercatat yang rasul-rasul catat. Di mana Yesus pernah menyebut kitab ini? Di mana Yesus pernah mengatakan kitab ini? Di mana? Berbeda dengan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran disebut sendiri. Huzu Al-Quran disebut nabiku. Yesus pernah menyebut kitab ini? Yesus itu penggenapan firman dari nubuat. Saya tanya kitab bukan bualan. Yang saya tanya kitab Anda yang Anda jadikan panduan di gereja, apakah Yesus mengenal buku ini? Yesus tidak mengenal buku itu, tetapi Yesus yang menyatakan firman yang di dalam. Begitu. Terima kasih.
Terima kasih. Begini. Selesai sudah. Selesai sudah. Ternyata buku ini adalah buku ilegal. Yesus tidak mengenalnya. Firman yang ada di dalam itu yang tercatat begitu. Tercatat firman di dalam. Perbedaan loh. Yesus tidak pernah mengiyakan, Yesus tidak pernah membenarkan, Yesus tidak memberikan validasi. Bagaimana mungkin saya orang berakal mau percaya isinya kalau ini dari Yesus sementara Yesus tidak mengenalnya? Izin, satu pertanyaan, satu jawaban dulu, satu jawaban. Begini. Ya, gimana? Begini, Udah dengar selesai dulu kan? penjelasan saya. Udah selesai kan? Dengar dulu Udah selesai. penjelasan Yesus tak mengenal saya. buku ini kan? Yesus Bukan tidak mengenal ini kan? firmannya di dalam itu tercatat itu. Tercatat Iya, setiap dicatat. kata-kata Yesus ada di dalam begitu. Yesus akui enggak? Yesus akui karena itu kata-kata Di mana? Yesus sendiri Ayo, ada ayo, tercantum ayo, di ayo. dalam. Di mana Yesus mengakui? Di mana Yesus mengakui buku ini? Jadi begini dulu, dengar penjelasan. Yang Bang Suma minta tuh masalah pengakuan. Iya dong. Yang Bang Harus. Suma minta pengakuan. Harus. Pengakuan wajib. Yesus terhadap pengakuan Yesus terhadap kitab sucinya kami orang Kristen ya. Iya. Itu Bang Ada? Suma punya pengakuan. Ada? Isi di dalam kitab suci itu perkataan Yesus semua itu sah. Itu sah. Kata Yesus apa? Kata Yesus Perkataan apa? Yesus semua yang terisi di dalam kitab sucinya kami. Itu kata ibu, kata Yesus apa terhadap kitab ini? Apakah dia mengakui itu ucapannya? Kembali tadi saya bilang, tadi saya sampaikan. Apakah saya Yesus mengakui? Tidak hidup setara dengan saya Lu. tidak hidup setara dengan Yesus. Berarti tidak ada. Berarti Saya tidak ada. hidup. Pertanyaan Berarti- tidak masuk akal. Ini Berarti pertanyaan tidak konyol. ada. Tidak ada pengakuan. Pertanyaan ini konyol begitu. Tidak ada pengakuan Pertanyaannya Yesus. konyol. Tidak ada pengakuan Yesus tentang kitab Anda. Pertanyaan Bang Suma ini konyol begitu. Dengan kata Pertanyaannya lain, konyol, tidak masuk akal. dengan kata lain, mustahil buku ini mendapatkan legitimasi dari Yesus. Tidak. Iya dong. Menurut Bang Suma. Lah, mana buktikan ke saya kalau Yesus mengenal buku ini? Buktikan ke saya. Buktikan. Begini ya. nasib. Dengar Ya. dulu, dengar. Begini nasib 2000 percaya tahun buku yang koran. lalu, sabar, 2000 tahun yang lalu, perkataan Yesus yang dicatat oleh 12 rasul itu. Yang dicatat oleh 12 Saya rasul. tidak tanya itu. Kalau itu saya pun tahu. Saya lebih paham. Yang saya tanya, apakah Yesus memberikan validasi terhadap karangan-karangan mereka? Jawab, Ibu. Bagaimana kalau mau ketemu jawaban sudah potong, saya punya pembicaraan di tengah. Pertanyaan saya sudah ulang 5 kali loh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap catatan ini bahwa Yesus bersabda, Yesus berkata, Yesus pergi bersama muridnya, Yesus membaptis. Apakah Yesus mengakui buku ini? Bukan masalah pengakuan yang saya mau bicara, Bang Suma. itu Cuma masalah. Bang Suma dengar dulu. Ini masalah besar. Kalau ternyata buku ini jadikan panduan agama dan Yesus tidak mengenal buku ini, itu konyol namanya. Konyol. Hah? Yesus tidak mengenal buku ini. Bang Suma, Ayo Ibu, Yesus mengakui enggak Bang buku ini? Suma, ini saya mau jawab tadi, kembali lagi saya bilang. Kalau soal pengakuan itu, dengan saya tidak bersama-sama Yesus saat ini, begitu. Jadi saya sendiri tidak. Minimal ada pengakuan Yesus di buku ini, tentang buku ini. Ada enggak? Ada enggak, Bu? Yesus menyampaikan, pergilah dan baptislah murid-muridku, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu tertulis tercatat di dalam. Itu Itu artinya tertulis di sini. Ini tertulis di sini memang. Ada enggak Yesus mengiyakan itu? Seperti Nabi Musa mengiyakan Taurat. Seperti Nabi Muhammad mengiyakan Al-Quran. Yesus mengiyakan enggak ini? Bagaimana mengiyakan itu perkataan-perkataan Yesus yang ada tercantum di dalam itu, bukan perkataan kami. Itu sudah jelas. Nabi Musa memiliki perkataan di dalam Taurat dan Nabi Musa memberikan validasi terhadap Taurat. Jelas Ini itu. pertanyaan konyol sekali nih. Aduh, Nabi Muhammad pertanyaan memberikan konyol pernyataan sekali. tentang Al-Quranul Karim. Yesus apakah memberikan pernyataan tentang buku ini? Ini bukan masalah pertanyaan Nggak bisa, nggak bisa. Berarti ini buku ilegal. Ini mengatasnamakan Yesus doang, menceritakan tentang Yesus doang, tapi Yesus tidak mengenal buku ini. Artinya buku ini berpihak sebelah tangan doang. Yesus tidak kenal buku ini. Yesus
tidak Yang mengetahui bilang buku ini. siapa? Yesus tidak mengenal kan buku Bang ini. Suma yang karang. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Ini yang saya mau bilang ini Bang Suma, tidak ada legitimasi di dalam kitab sucinya orang Kristen. Tetapi bagus. perkataan Yesus itu sudah nyata Udah, di dalam selesai. itu. Di dalam itu sudah jelas. Selesai. Berarti buku ini buku Selesai. ilegal yang tidak dikenal oleh Yesus. Titik. Itu kan menurut Bang Suma. Menurut Bang Suma. Ibu Itu sendiri menurut yang Bang mengakui. Suma. Ibu yang mengakui tadi. Ini No. ada legitimasi Bukan. dari Yesus. Ada. Saya belum jelaskan. Pertanyaan Ada. Bang Suma ini tidak sesuai sekali. Ada. Ada legitimasi dari Yesus. Legitimasi dari Yesus itu perkataan-perkataan Yesus yang tercantum di dalam Legitimasi itu. perkataan-perkataan ini diakui oleh pengarang sendiri. Yesus mengakui enggak? Sah. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini Bang Suma. Yesus mengakui Sekarang enggak? begini. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini dulu. Sabar. Saya tidak bisa Yesus jawab yang mengakui enggak? itu. Yesus mengakui enggak? Sederhana pun. Yesus akui enggak buku ini? Yang tiap hari Minggu ditenteng ke gereja. Yesus akui enggak buku ini? Itu firman Tuhan yang ada di dalam. Firman Menurut Tuhan yang ada di kalian, dalam. menurut Yesus ini apa di dalamnya? Menurut Yesus. Itu kitab suci firman Tuhan yang Menurut kalian, disampaikan oleh Yesus menurut kepada Yesus, kita. menurut Yesus gimana? Menurut Yesus, apakah ini diakui sebagai firman Tuhan menurut Yesus? Diakui karena Di itu mana kebenaran Yesus? firman Tuhan. Di mana Yesus mengakuinya? Nanti buka dari dalam Matius sampai di Yohanes. Baca Iya. sekarang satu persatu saya jelaskan. Di mana Yesus mengakui buku ini? Di mana? Buka dari Matius sampai di Yohanes. Baca dari Matius sampai di Yohanes. Ah, apa Nanti saya pembodohan? jelaskan. Pembodohan Baca apa sekarang. lagi? Pembodohan apa lagi yang Anda ingin lakukan? Tidak ada pembodohan. Kalau begitu tunjukkan di mana Yesus mengakui buku ini, di mana? Di mana Yesus mengakui buku ini? Sebagaimana Yesus mengakui Torah, sebagaimana Yesus mengakui Injil. Nanti saya kasih tahu. Buku ini di mana Baca diakui kembali. Yesus? Di mana? Baca kembali. Di ma- Bang Suma baca di mana? kembali. Di mana saya harus Coba membacanya? baca Di dulu mana dari ini? Matius sampai di Yohanes. Di Dari Sahabat kita, Matius. Ustaz, barakallah. Markus. Apa di Matius? Lukas, Apa? Yohanes. Lukas apa? Enggak Coba ada, dari enggak ada. Matius. Saya sudah baca ini bolak-balik. Enggak ada pengakuan Yesus tentang buku ini, itu enggak ada. Enggak ada. Yesus tidak mengenal buku ini. Berarti Suma Yesus mau, tidak mengenal Bang buku Suma ini. mau. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang ibadah minggu, orang-orang yang Natalan. Itu Yesus semua tidak kenal. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Ini aja Itu kan dulu. menurut Suma. Yesus mengenal buku ini enggak? Mengenal itu kata-katanya kasih- yang ada di dalam. Tadi ibu mengatakan itu pertanyaan konyol. Karena saya hidup 2000 tahun setelah Yesus. Sekarang Anda dengan mudahnya mengatakan mengenal. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku ini? Karena kata-kata Yesus di dalam, kesimpulannya kata-kata Yesus yang ada di dalam. Ibu. Otomatis Yesus mengenal karena kata-katanya yang dirangkum oleh para rasul. Begitu. Banyak orang memposting ulang kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah melakukan pengesahan terhadap piti-piti mereka atau video mereka. Begitu juga Yesus. Kata-kata Yesus dikumpul di sini. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa itu adalah benar kata-kata dia. Ayo. Dengar dulu Bang Suma. Dengar Apa dulu. lagi? Apa lagi? Kitab suci yang para rasul ada catat setiap peristiwa Yesus. Itu wartawan yang mencatat. Ini yang saya tanyakan, mana ucapan Yesusnya tentang kitab ini, mana? Ucapan Yesus tentang kitab ini mana? Yesus memberikan validasi ke ini siapa? Ini. Di mana? Dengar dulu penjelasan saya tuh. Saya belum selesai. Masuk Iya. dengar. Silakan. Di mana Yesus memperkenalkan? Di mana? Iya, silakan. Iya, yang ada tercatat di dalam itu dari Matius. Iya, terima kasih. Terlalu tegang tinggi silakan. kamu. Enggak, bukan dong. Saya mengejar. Begitu tajamnya Anda menyerang iman saya membabi buta.
Saya sudah membayar semuanya dengan jawaban yang akurat. Saya cuma satu pertanyaan, Anda mutar-mutar kayak gasing. Apakah Yesus mengenal buku ini yang Anda jadikan sebagai panduan menjadi Kristen? Nih, sampai-sampai harus menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Yuk, yuk. Sampai-sampai harus nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Di sini ada tertulis nama Allah, ada kata Alkitab, ada kata Wahyu, ada kata... Kenapa bilang saya membabi buta menyerang agama Suma? Loh, tadi pertanyaan-pertanyaan Anda itu... bilang saya membabi buta menyerang kata Suma. Pertanyaan-pertanyaan Anda itu... Dulu sampai sekarang ini, saya tidak pernah menyerang Suma ke agama. Pertanyaan Anda itu tadi, itu pertanyaan serangan. Ngomong loh, itu fitnah Giliran saya bertanya satu pertanyaan, Ibu nangis. Mana dong? Menyerang agama Suma. Kok gimana dong? Nah, satu pertanyaan, satu pertanyaan Anda membuat Anda menangis. Saya rasa tidak enak dengan Suma punya kata tadi. Suma bilang saya tuh membabi buta menyerang Suma punya agama. Sedangkan Suma setiap menit detik ini menyerang saya punya agama. Saya tadi Anda pertanyaan Anda tadi itu pertanyaan serangan semua itu tadi. Terkait poligami, terkait Al-Quran, terkait kena Nabi. Itu serangan-serangan semua tuh. Saya menyerang Suma punya agama, membabi buta. Sedangkan Suma pertanyaan tentang poligami, tentang Al-Quran, tentang buta huruf, semua Anda serang tadi. Nasrani, agama Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen, Ibu. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Beda. Bukan Nasrani, saya Kristen. Nah, iya makanya saya katakan. Cuman satu pertanyaan saya loh. Satu aja. Apakah Yesus yang mengajarkan buku ini? Apakah dia memberikan validasi tentang buku ini? Apa jawaban Ibu? Tadi saya mau jawab batasi saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bilang saya menyerang agama Anda dengan membabi buta. Sedangkan Anda salah satu dasar. Kenapa saya bisa naik di sini? Karena Anda yang menyerang agama saya, membabi buta saya, agama kami, makanya saya naik. Anda sendiri di awal mengakui. Anda sendiri di awal menyanjung saya karena saya membuka kebenaran tentang Bible. Anda sendiri yang menyanjung. Sekarang Anda panik. Anda nyerang lagi tuh. Sekarang kembali ke sini. Tidak pernah panik. Kembali ke sini, Bu. Tidak pernah panik. Ini Laskar Kristus tidak pernah panik. Laskar Kristus yang kesiangan. Laskar Kristus kesiangan. Kesiangan laskarnya. Laskar Kristus tidak kesiangan. pernah panik. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali. Mana jawabannya kalau Anda tidak panik? Mana jawabannya? Mana? Kesiangan. Kristus udah keburu dibunuh sama Romawi. Anda kesiangan datang menjadi laskar. Keburu duluan dibunuh sama tentara Romawi. Anda kedatangannya Anda ini telat. Kesiangan Anda. Itu menurutnya. Kesiangan. Ingat, Kristus Anda sudah lebih dulu dibunuh sama tentara Romawi. Anda baru lahir. Ingat sampai masuk ke liang kubur. Siaran langsung yang kebuat tidak akan pernah patah orang Kristen punya iman. Ya sudah, perjuangkan sebagai laskar Kristus, perjuangkan ini. Perjuangkan ini sebagai laskar Kristus, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Apa yang Anda bisa jawab sebagai laskar? Kita mewartakan. Kita orang Kristen tidak disuruh hafal, tapi mewartakan berita yang Yesus tidak berikan legitimasi. Mewartakan buku, mewartakan buku ilegal. Tetapi kalau kita melaksanakan setiap firman Tuhan dengan cinta kasih, mewartakan buku ilegal, mewartakan buku ilegal yang Yesus tidak mengenal buku ini. Tidak pernah membatasi orang lain untuk beribadah. Tidak pernah Yesus tidak memberikan. Itu kami Yesus tidak memberikan legitimasi tentang buku ini. Membakar-bakar gereja, larang orang makan babi. Itu kau punya ajaran sesat. Secara logika, kalau Kristen tidak, cinta kasih yang diajarkan kepada kami, itu Yesus luar biasa. Tidak mengajarkan kami untuk membunuh, membatasi orang beribadah. Itu kita orang Kristen. Beda dengan kau punya ajaran semua. Saya Tolikara bakar masjid itu. Saya bicara. Tidak main-main. Tolikara. Orang dapat
upah. Tolikara bakar masjid. Di surga, pecah belah istri-istri di surga. Itu bukan tempat kawin mengawin. Yesus Keluar tidak aslinya. kami seperti itu. Keluar Ingat aslinya. itu semua. Ingat itu semua. Tolikara bakar Kamu lihat masjid. ini Master Kristus. Tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Yesus tidak ajarkan kita Tolikara untuk bakar memfitnah agama gereja. lain. Masjid kami di Tolikara dibakar di sana di Papua. Polisi kami, TNI kami yang tugas di sana dibunuh oleh Laskar Kristus. TNI kami yang kami cintai, Polri kami yang kami cintai, dinas di sana dibunuh sama Laskar Kristus.